Pengamat hukum pidana Universitas Indonesia, Ganjar Laksmana menyatakan istri bekas Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati berpotensi jadi tersangka. Hal ini terkait dengan laporan pelecehan seksual oleh Putri yang belakangan dihentikan polisi. Menurut Ganjar, jika dalam pelaporan itu Putri tahu tidak ada pelecehan seksual, maka Putri bisa saja ditetapkan sebagai tersangka pelaporan palsu. Yang harus dibuktikan adalah bahwa si pelapor tahu bahwa peristiwa yang dilaporkannya tidak pernah terjadi atau tidak ada sebagaimana ia laporkan. Gitu. Jadi kalau kemudian nanti Ibu Putri ini nanti melapor apa yang dilaporkannya ternyata tidak terbukti dan dia tahu bahwa pada saat dia melapor bahkan peristiwa itu tidak ada atau tidak sebagaimana ia laporkan, inilah yang disebut sebagai laporan palsu. Gitu dan dia berpotensi tentu menjadi tersangka. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat Kamarudin Simanjuntak melaporkan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, ke polisi. Pelaporan ditempuh seusai tim kuasa hukum bertemu keluarga Brigadir Yosua di Jambi. Putri dituding membuat laporan palsu terkait kasus dugaan pelecehan seksual oleh mendiang Brigadir Yosua. Selain soal laporan palsu, keluarga Brigadir Yosua juga melaporkan Sambo dan Putri Chandrawati atas 4 dugaan kasus lainnya. Pihak keluarga telah memberi ultimatum agar Putri Chandrawati meminta maaf dan memberi klarifikasi atas laporan dugaan pelecehan yang belakangan dihentikan polisi karena tidak terbukti. Saya sudah memberikan ultimatum kepada Bapak Verdi Sambo maupun dengan Ibu Putri Chandrawati supaya segera meminta maaf dan tidak terus lagi membuat planning atau hoax, tetapi karena mereka belum sadar juga maka kami terpaksa harus melaporkan yang bersangkutan dengan tindak pidana membuat laporan palsu sebagaimana dimaksud pasal 317, 318 KUH pidana junto pasal 556. Surat kuasa kedua melaporkan mereka dengan dugaan tindak pidana menyebar hoax baik secara elektronik atau melanggar Undang-Undang ITE, kemudian melanggar juga pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yaitu menyebar informasi bohong. Surat kuasa ketiga yaitu tentang perbuatan kejahatan obstruction of justice sebagaimana dimaksud pasal 221 junto 223 KUH pidana junto permufakatan jahat pasal 88 KUH pidana junto pasal 556. Kemudian kami juga membuat surat kuasa yaitu tentang pencurian atau dugaan pencurian dengan kekerasan yaitu melanggar pasal 362 junto pasal 365 KUH pidana junto tindak pidana pencucian uang junto pasal 556. Kemudian kami juga membuat surat kuasa untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Jadi ada 5 surat kuasa.